Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam kesempatan sore hari ini dalam kajian Islam yang semuanya dalam rangka talabul ilmi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu hukumnya wajib setiap muslim, masuk di dalamnya muslimat, berkaitan dengan ajaran agama kita, berkaitan dengan ajaran Al-Quran, berkaitan dengan ajaran Sunnah Rasulullah SAW. Yang dalam kesempatan sore hari ini, insyaallah kita akan membahas tentang kehidupan akhirat yang menjadi akidah dan keyakinan kita yang berbeda dengan keyakinan agama-agama yang lain yang wajib untuk kita yakini sebagai seorang muslim. Kalau ada yang bertanya, kenapa kita harus membahas akhirat? Kenapa kita harus membahas surga dan neraka di bulan Ramadan? Apa kaitannya antara bulan Ramadan dengan kehidupan akhirat? Jawabannya sangat jelas bahwa Ramadan dan saum di bulan Ramadan sangat erat hubungannya dengan surga dan neraka dan kehidupan akhirat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Idza kana awwal lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jinn." Apabila datang malam yang pertama di bulan Ramadan, maka setan-setan dibelenggu, jin-jin yang durhaka pun dibelenggu. Wa ghulqat abwabun nari falam yuftah min hababun, dan pintu-pintu neraka ditutup. Falam yuftah min hababun, tidak ada satu pintu neraka yang terbuka. Sebaliknya, kata Nabi SAW, wa futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Falam yughlaq min hababun, dan tidak ada satu pintu surga yang ditutup di bulan Ramadan. Wa yunada munadin, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penyeru untuk menyerukan. Apa seruannya? Kata Nabi SAW, ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang cinta kebaikan, aqbil, wa ya baghiyas syarri aqsir. Wahai orang-orang yang cinta kebaikan, inilah saatnya kita untuk berusaha, berjuang, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Wa ya baghiyas syarri, wahai orang-orang yang cinta keburukan, wahai orang-orang yang senang berbuat dosa dan maksiat, aqsir, berhentilah. Kenapa? Kata Nabi SAW, walillahi mutaqa minan nar. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka bulan Ramadan. Atau dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat sebagian hambanya bebas dari api neraka di akhirat kelak.
Allah akan memilihnya dan mencatat orang-orang yang akan bebaskan dari api neraka di akhirat kelak. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Kapan? Nabi sallallahu alaihi wasallam wadalika kullu lailatin. Dan itu terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Berarti dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan memilih hamba-hambanya yang akan dibebaskan dari api neraka. Kalau yang ada di masyarakat kita, yang berada di masyarakat kita, pembebasan hamba dari api neraka itu kapan? 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Sedangkan di hadis yang sahih yang saya bacakan ini, hadis riwayat Tirmidzi, sahihkan oleh para ulama, justru pada setiap malam di bulan Ramadan. Sehingga ini kesempatan buat kita untuk bersegera dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Karena kesempatan yang Allah berikan ini belum tentu diberikan lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Yang kita ambil dari hadis ini selain yang tadi sudah kita sebutkan adalah bahwa Nabi SAW mengkaitkan antara bulan Ramadan dengan surga dan neraka. Di mana beliau SAW mengatakan kalau datang awal malam di bulan Ramadan maka pintu-pintu neraka ditutup. Artinya bahwa arah kita menuju neraka itu dipersulit. Jangan sampai ada seorang pun muslim mukmin yang amalannya mengarah ke neraka, karena pintunya sudah ditutup. Sebaliknya, wa futihat abwaabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Falam yughlaq min halal, belum tidak ada satu pintu surga yang ditutup. Di antara hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala menggebarkan hambanya untuk beramal dengan amal ahli surga, mengarah pada surga Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan Ramadan. Dalil yang kedua yang menunjukkan eratnya hubungan antara shaum dan bulan Ramadan dan surga dan neraka adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Rasulullah SAW bersabda, "Fil jannati thamaniyatu abwabin, fiha babun yusamma ar-rayyan, la yadkhuluhu illa as-sha'imun." Surga memiliki 8 buah pintu. Kalau neraka berapa? Ya? Berapa? Tujuh. Iya betul 7. Jawabnya agak malu-malu. Sebenarnya cuma 7 pintu. Nanti akan kita jelaskan insyaallah. Pintu surga ada 8. Kata Nabi SAW, salah satu pintunya yusamma ar-rayyan. Salah satu pintunya disebut atau diberi nama dengan pintu Rayyan. Pintu apa ini? Kata beliau SAW, la yadkhuluhu illa sha'im. Pintu yang khusus untuk orang-orang yang melaksanakan shaum saja. Tidak ada yang boleh masuk lewat pintu surga ini kecuali orang-orang yang melaksanakan shaum. Bahkan dalam riwayat disebutkan, apabila orang-orang yang telah melaksanakan shaum telah habis masuk melewati pintu ini, maka ditutup pintu itu dan tidak ada yang boleh lagi masuk lewat pintu tersebut kecuali orang-orang yang shaum tadi. Terbatas berarti ini untuk orang-orang yang melaksanakan shaum khususnya di bulan Ramadan, yang itu adalah shaum wajib yang Allah wajibkan atas kita berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum
agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Di mana kaum muslimin gemar membaca Al-Quran dan mentadabburkan Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan unzila fihil Quran, bulan diturunkan di Al-Quran. Kalau ada yang bertanya, bagaimana bulan Ramadan bulan diturunkan di Al-Quran? Padahal Rasulullah SAW mendapatkan wahyu Al-Quran selama 23 tahun. Kan bukan cuma bulan Ramadan aja. Ada yang bisa jawab? Bagus, saya ulangi. Pertama kali Al-Quran diturunkan adalah pada bulan Ramadan. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua yang disebutkan juga oleh para ahli tafsir, diantaranya Ibnu Abbas, bahwa maksudnya adalah Al-Quran diturunkan satu kali, yakni satu sekaligus pada bulan Ramadan ke langit dunia. Setelah itu turun berangsur-angsur selama 23 tahun. Saya ulang pertanyaan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Tapi kan Rasulullah SAW hidup selama 23 tahun. Menjalankan risalah kenabian selama 23 tahun. Turun kepada beliau wahyu Al-Quran selama 23 tahun dan tidak terbatas bulan Ramadan saja. Bagaimana dikatakan Al-Quran turun pada bulan Ramadan? Jawabannya bahwa Al-Quran turun pertama kali di bulan Ramadan sekaligus ke langit dunia. Setelah itu turun berangsur-angsur bertahap selama 23 tahun pada waktunya masing-masing. Ada yang di bulan Ramadan, ada yang di bulan Ramadan. Itu yang dimaksud Al-Quran turun di bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, as-siyam wal Quran yashfa'an lil abdi yaumal qiyamah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Quran, siang ibadah saum dan bacaan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat kelak. Syafaat artinya adalah pertolongan. Dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita orang-orang yang menjalankan ibadah saum, bahwa saum yang kita laksanakan ini di akhirat kelak akan datang memberikan pertolongan kepada kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaatnya kepada kita insyaallah taala. Bagaimana itu terjadi? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yaqulu siyam, ibadah saum akan datang dan berkata kepada Allah, ya Rabb, mana'tuhu ta'am wa syahawat. Ya Allah, ya Rabb, sungguhnya aku telah mencegah hamba-Mu ini dari makan dan minum. Aku telah mencegah hamba-Mu ini dari syahwatnya kepada istrinya di siang hari. Fasyafi'ni fi, berikanlah syafaatku untuknya. Datang pertolongan yang kedua, yaqulul Quran, Al-Quran datang dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, mana'tuhu an-nawma bil-lail,
Aku telah mencegah hamba-Mu dari tidur di malam hari untuk qiyam Ramadan, untuk salat tarawih atau salat malam di bulan Ramadan. Dia rela tidak tidur untuk membaca Al-Quran dalam salatnya. Syafi'ni fi, berikanlah syafaatku untuknya. Maka kata Nabi SAW, fayusfa'an, keduanya diberikan izin untuk memberikan syafaat, pertolongan kepada orang-orang yang menjalankan. Ini adalah kabar gembira untuk kita, orang-orang yang menjalankan ibadah saum, dan ini berkaitan dengan kehidupan akhirat, bahwa saum akan memberikan pertolongan di akhirat kelak. Yang keempat, hadis yang tadi diriwayatkan Imam Ahmad, yang sekarang hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Rasulullah SAW bersabda, "Lis-sha'imi farhatan." Buat orang-orang yang menjalankan ibadah saum, Allah menjanjikan dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, yang akan dia rasakan dua kebahagiaan itu. Yang pertama kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara fariha bi fitrihi." Orang-orang yang menjalankan saum apabila datang waktu berbuka puasa yang setiap hari, maka dia akan berbahagia. Sahih? Kita merasakan ya. Maka kalau kita melihat anak-anak kita kalau buka puasa itu mengumpulin makanan di piringnya, nggak bisa kita cegah, karena itu kebahagiaan fitrah manusia. Ya Allah berikan kepada setiap hamba-Nya kebahagiaan. Sampai kita juga kadang-kadang mau buka itu pengennya masya Allah, pengen es campur, pengen kolak, pengen apa lagi, macam-macam, gorengan dan seterusnya. Baru makan satu atau dua macam makanan sudah kenyang perut. Kenapa? Karena kebahagiaan sebagai manusia fitrah. Dan itu yang disebutkan dalam hadis, idza aftara fariha bi fitrih. Kalau datang waktu berbuka puasa yang setiap hari itu, yang setiap hari bulan Ramadan, dia berbahagia dengan kebahagiaan yang sangat. Dan yang termasuk dalam kebahagiaan ini juga adalah di akhir bulan Ramadan, yang awal di tanggal 1 bulan Syawal, ketika datang hari Idul Fitri, datang kebahagiaan buat orang-orang yang menjalankan saum, bahwa dia telah menjalankan saum 1 bulan. Datang kebahagiaan itu, dan apa yang memberikan kebahagiaan itu? Itu adalah kebahagiaan yang pertama yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua adalah kebahagiaan yang abadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza laqiya rabbah." Apabila dia berjumpa dengan Rabb-Nya nanti di akhirat, dia berbahagia dengan saum yang telah dia lakukan, dengan saum yang telah dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebahagiaan yang besar, kebahagiaan yang hakiki yang akan dirasakan oleh seorang hamba di akhirat kelak, di mana manusia takut, di mana manusia bersedih, di mana manusia merasa lalai dalam kehidupan dunianya, dia pengen kembali lagi ke dunia. Di saat ketakutan mencekam di akhirat kelak, orang-orang yang jalankan saum dia berbahagia. Kenapa? Karena dia telah mempersembahkan ibadah yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ibadah yang utama di dalam Islam, beliau mengatakan, "Alaika bisyam, alaika bissaum, fa innahu la mithla." Hendaklah engkau beribadah dengan ibadah saum, karena saum atau puasa itu tidak ada tandingannya. Kenapa tidak ada tandingannya? Karena ibadah saum adalah ibadah yang seorang akan mengikhlaskan niatnya lillah, mau tidak mau. Maka itu Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amalan anak Adam adalah untuknya atau miliknya, kecuali saum. Itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan
memberikan ganjarannya langsung. Kenapa saum diistimewakan? Kenapa saum dibedakan dengan ibadah-ibadah yang lain? Jawabannya adalah karena saum adalah ibadah yang mengandung rahasia antara kita dan Allah saja. Dengan mudah seorang bertampang saum di hadapan manusia. Di luar dia saum, pura-pura nggak makan, minum, pura-pura menahan syahwatnya dari istrinya. Tetapi di luar, di dalam rumahnya, dia makan, dia minum. Bisa? Bisa atau tidak? Sangat bisa. Ketahuan sama orang? Insya Allah nggak tahu. Dia kunci kamarnya, atau di kamar mandi dia kunci, dia minum es, dia makan, dia minum, atau di kamar yang bersama istrinya, dia melampiaskan syahwatnya. Sangat bisa itu dalam salah seorang Muslim. Tapi apa yang mencegahnya? Karena takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena takwa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak mau melakukan itu. Karena dia sedang saum, karena dia sedang mempersembahkan saum ini lillah, maka dia menjaga semua itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan ibadah saum untuk Allah saja. Jadi ibadah saum yang Allah berikan ganjaran langsung tanpa hisab pastinya. Maka itu saum adalah ibadah yang sangat agung, dan saum adalah ibadah yang akan mengarahkan kita kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan kita bahas sebagian dari hal-hal yang berkaitan dengan surga itu insyaallah. Sebelum kita memasuki rincian tentang surga dan neraka, ada satu hal yang penting untuk kita ketahui berkaitan dengan surga dan neraka ini. yakni apakah boleh seorang muslim beribadah kepada Allah untuk mengharapkan surga dan takut neraka? Misalnya ada seorang muslim ditanya, kenapa Anda saum? Dia menjawab, saya saum karena ingin masuk surga. Saya melaksanakan saum karena saya takut di akhirat kelak Allah akan mengadab saya kalau saya meninggalkan saum. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Bagus, bisa mengucapkan. Ini adalah hal yang sangat boleh di dalam Islam. Kenapa? Karena kalau kita buka lembaran-lembaran Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai ke belakang surat An-Nas, hampir tidak ada satupun halaman di dalam Al-Quran melainkan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang akhirat, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang surga dan neraka. Untuk apa? Agar kita rindu kepada surga, agar kita takut kepada neraka. Ya ibadi fattaqun, wahai hamba-hambaku, takutlah kepadaku. Apa yang kita takuti dari Allah? Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Apa yang kita takuti dari Allah? Apa? Adabnya, nerakanya. Itu yang kita takuti dari Allah. Kita takuti dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Allah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala Arhamur Rahimin. Allah adalah Tuhan yang Maha Rahman, yang Maha Kasih dan sayang kepada hamba-Nya. Orang kafir aja yang tidak pernah mau sujud kepada Allah, tetap Allah kasih makan dan minum. Betul? Orang kafir pernah sujud kepada Allah? Enggak pernah. Satu kali pun enggak pernah mereka sujud kepada Allah, dan tidak mau sujud kepada Allah. Kita alhamdulillah minimal 17 kali kita sujud kepada Allah, satu hari, satu malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dengan lebih dari apa yang Allah berikan kepada orang-orang kafir.
Kenapa kita bahas ini? Karena ada keyakinan di sebagian masyarakat mengatakan kalau seorang beribadah kepada Allah karena mengharapkan surga, dia seperti pedagang. Ibadah maunya dibayar pakai surga. Jawabannya beda. Kalau pedagang dia mengharapkan keuntungan dari manusia. Kalau orang yang beribadah mengharapkan surga, dia mengharapkan keuntungan dari Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah, berbeda. Yang kedua, kata mereka, kalau orang Muslim beribadah atau meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah atau melaksanakan ibadah cuma karena takut neraka, dia seperti hamba sahaya. Pernah dengar perkataan seperti